Oke, selamat pagi buat kita semua. Kita bertemu kembali, kemarin juga sudah bertemu, sekarang kita bertemu kembali, mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Karena di satu minggu kita 3 kali pertemuan, dan tentunya kita akan berhadapan dengan mata pelajaran ini, mata pelajaran untuk membuat desain media interaktif. Mata pelajaran ini tentunya kita akan kalian akan melihat, karena kalian juga pasti akan membuat media interaktif itu sendiri. Oke, yang ada di rumah, silakan aktifkan kamera kalian yang sudah gabung saat ini, yang sudah bersedia diri untuk di pagi-pagi, sudah bangun untuk mengikuti kelas online. Silakan untuk yang sudah gabung untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Oke, yang sudah gabung ini perempuan semua ini. Laki-laki mana ini? Masih belum bangun semua. Oke, Juleha dan Elma silakan aktifkan juga kamera. Nah, nanti di sini mengharapkan untuk, karena kita masih bergerak di bidang action script, jadi perlu ini diketahui, tapi action script yang kita gunakan ini sebenarnya action script yang sama saja. Cuma secara logikanya yang kita harus pahami, karena cara kerja action script kan di sini sesuai dengan perintah yang ada. Kalau dia bilang stop, berarti dia stop. Kalau dia play, ya harus play, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang action script yang digunakan dalam framing. Framing jadi hampir mirip perpindahan slide, tapi slide ini bukan digerak dari scene. Nah, itu nanti kita akan buat di sini, akan coba di sini dengan menggunakan aplikasi yang ada. Oke, buka dulu aplikasi. Kalaupun ada yang sudah ada aplikasinya, silakan juga buka. Supaya sambil mengikuti. Kalaupun yang memakai 2 perangkat, karena kalau cuma 1 perangkat, nonton saja, mungkin nonton kembali ketika kalian ingin membuat. Atau mungkin seperti itu saja, supaya tidak mengganggu konsentrasi kalian. Karena kalau sambil membuat juga kan repot juga di situ. Jadi simak baik-baik, supaya ketika nanti proyek kalian jadi atau dibuat, tidak ada error di dalamnya. Karena kalau error pasti akan kebingungan, atau mungkin kesulitan untuk mengerjakan bagaimana. Oke, makanya harus hati-hati karena ini bersifat action script, ada perintah-perintah yang harus digunakan, makanya jangan untuk kita salah kasih penempatan secara logikanya. Oke, pertama buat dulu action script 2.0. Nah, di sini kita akan membuat, kan project kalian itu kan membuat media pembelajaran, desain media pembelajaran interaktif. Nah, tentunya di desain itu membutuhkan ada layer per layer begitu, bukan layer per layer sih, kayak slide per slide kalau di PowerPoint. Nah, yang sebelumnya kita sudah pernah lakukan, tapi dia pergantian scene yang kita bisa jumpai di bagian sini. Scene. Nah, ini scene 1 dan sebagainya. Nah, tapi kan di project kita misalnya contoh begini. Ada materi, ada lembar-lembar materi, misalnya lembar menu utama, baru materi, mungkin dan sebagainya. Nah, di materi itu juga mungkin ada sub-sub bagiannya juga di dalamnya. Nah, makanya perlu kita membuat storyboard untuk supaya memudahkan, supaya juga proyek kalian tinggal mengikuti dari storyboard yang ada. Oke, kita buat dari sini dulu.
Nah, jadi ini saya kasih contoh. Misalnya ini kita ada satu slide-nya namanya materi, misalnya. Nah, kan seperti itu juga kan sudah disampaikan sebelumnya bahwa nanti ada materi dari guru yang bersangkutan, untuk dimasukkan di sini. Nah, kalau supaya dia rata, tetap menggunakan alignment. Jadi tetap selalu menggunakan alignment untuk mendapatkan posisi yang tengah di situ. Oke, anggaplah di sini. Ini cuma contoh. Nanti kalian buat dengan semenarik mungkin dengan karya kalian. Tampilan. Ini cuma sekedar latihan saja. Nanti kalian akan terapkan ke aplikasi yang sebenarnya. Ini cuma namanya di sini. Saya kasih judul dulu, title. Jangan lupa untuk membuat layer baru di sini. Tapi di sini kita tidak membuat layer baru. Karena sistemnya yang kita akan lakukan ini di satu layer yang sama. Supaya dia bergerak secara bersama-sama di sini. Oke, di title bisa nama materi, tapi tidak masalah sih sebenarnya tambah layer baru. Itu terserah dari kalian mau bikin gimana. Baru misalnya buat bottom control dulu atau studio ini, karena pasti akan ribet lagi mau buat teks. Langsung saja ke teks. Anggap saja teks ini sebagai tombol kalian. Jadi saya akan bikin teks, misalnya ini materi 1. Jadi ini menu materi, anggaplah ini menu materi, dan menu materi ini ada berapa materi di dalamnya. Oke, kasih tengah dulu, supaya rata di sini. Nah, nanti ini tombol materi 1, ketika nanti diklik, akan masuk ke materi 1 itu sendiri. Nah, kita buat 2 saja sini sebagai contohnya. Materi 2. Nah, nanti materi 2 ini akan ke materi 2. Nah, alignment. Nah, jadi seperti itu. Ini cuma sekedar contoh. Nah, pertama hal yang dibuat, tentunya kita harus convert to symbol, modify, atau F8, atau bisa klik kanan saja. Ini lebih cepat. Klik kanan ke objeknya, dan pilih convert to symbol. Boleh sini, boleh dari modify, atau boleh tekan F8. Banyak akses. Oke, convert to symbol. Ini nanti kalau sudah buat projectnya, ini kalau boleh dikasih nama supaya tidak kebingungan nanti. Karena ini cuma sekedar contoh, kita pakai ini saja yang defaultnya. Oke, bottom, kita harus pilih yang bottom karena ini akan dibuat dalam bentuk tombol. Oke, baru yang kedua juga sama, kita klik kanan. Oke, paste saja. Nah, setelah ini jadi, nah nanti kita akan buat sebuah framing di sini. Sebenarnya terserah mau ke berapa, tapi saya ambil saja di 25 supaya di sini mungkin di sini ada beberapa hal yang kalian akan taruh untuk misalnya di materi itu terlalu panjang. Nah, mungkin di satu stack yang sama. Jadi mungkin ada next-nya, mungkin ada DP lembar berikutnya dan lembar berikutnya, itu seperti itu. Oke, makanya diperlukan untuk kasih untuk frame yang lebih jauh supaya tidak menambah frame atau suka bikin di sini kong setengah mati mau tambah-tambah. Taruh di 25 karena ini tidak akan berpengaruh untuk hal motionnya karena kita tidak akan memakai motion di sini. Jadi bisa diklik kanan. Nah, dan kita tambah dulu untuk insert blank frame. Kenapa bukan keyframe? Karena kalau saya pakai keyframe, secara otomatis di frame 1 dan frame yang 25 yang kita akan pakai di sini, dia akan tercopy. Jadi di frame 25 juga akan seperti ini. Nah, karena di frame selanjutnya yang di 25 ke atas, itu kita akan isi dengan materi-materi ini, makanya kita jangan pakai yang itu. Makanya kita harus klik insert blank frame. Jadi ada keyframe, tapi
frame-nya masih kosong. Jadi dia tidak mengikuti seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Putih polos. Kembali ke 1, ada isi. Ke sini polos. Baru kita buat lagi. Anggaplah rentan 25. 25 lagi kita buat lagi. Insert blank frame. Nah, karena ini nanti kita akan buat untuk materi 1 di frame 50 untuk materi yang kedua. Kita taruh saja sampai 75, insert frame biasa saja. Nah, baru di sini, supaya dia mengenal dan nantinya pakai action script dia tahu ini framing apa, framing 25 ini apa, kita beri label namanya di sini. Tentunya taruh materi 1. Nah, dan diingatkan baik-baik bahwa ketika kalian pakai misalnya materi spasi 1. Nah, ini bisa jadi ada sesuatu yang nanti kalian akan isi di action script-nya sebagai sintaksnya error. Ada baiknya kalaupun kalian ingin apa spasi pakai underscore atau materi 1 begini langsung sambung saja tidak pakai spasi. Oke, materi 1 kita beri label dulu. Nah, secara otomatis di sini ada lambang bendera dan ada namanya materi 1. Nah, itu sekarang sudah diberi label untuk 25, untuk frame 25 itu adalah frame materi 1. Sekarang berikut yang ke 50. 50 juga sama, kita harus klik dulu dan beri nama. Materi 2. Nah, baru diperhatikan baik-baik penulisannya, karena ini biasanya terjadi kesalahan di sini antara huruf kecil dan huruf besar. Jadi huruf kecil, huruf besar, spasi, atau ada simbol-simbol yang lain itu harus diperhatikan. Oke, kalaupun ini sudah, kita kembali ke frame 1, yang dimana frame ini sebagai bottom control, kita akan masuk action-nya untuk dia masuk ke materi 1 ini. Oke, kita klik kanan saja di sini. Kita buka action. Atau bisa juga yang tadi. Kita bisa F9. Kalau di shortcut-nya F9. F9 akan mengaktifkan action script. Supaya lebih mudah, klik saja di sini, klik kanan, pilih bagian action. Supaya kelihatan sekarang lagi klik yang bagian mana. Oke, kalau sudah, karena ini adalah sifat simbol atau bottom control, insert kecil aja supaya besar. Nah, karena dia ini simbol bottom control, simbol bottom, makanya dia harus pakai namanya movie clip control. Dan kita pakai yang on. Nah, ini yang kita sering gunakan. On dan release. Karena dia ketika dia akan diklik di situ, dia akan menuju kemana? Secara perintahnya akan seperti apa? Jadi on release dan kita pilih untuk go to and stop. Jadi dia akan pergi ke sana, tapi dia langsung berhenti, dia langsung jalan. Kalaupun dia ada motion twin-nya di situ, kita bisa pakai yang go to and play. Tapi secara otomatis dia akan play sendiri. Nah, tapi di sini karena dia tidak ada animasi yang lain, kita pakai go to and stop. Nah, kalau di sini kan orang bisa baca DP nama go to and stop, berarti dia akan pergi dan dia akan berhenti di situ. Tentu berhenti di nama itu. Oke, kita klik. Nah, dan kita beri nama. Ini ada di sini ada dalam kurung frame. Ketika kalian ingin memasukkan nama, jangan lupa untuk selalu membuat tanda petik. Kalau tidak membuat tanda petik, dia tidak tahu itu seperti apa. Oke, kalau sudah, sekarang kita kasih ke materi 1. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan jadi. Nah, kenapa dia hilang? Karena di situ belum kasih masuk. Oke, kita kasih dulu sini.
Ini kan masih kosong. Di materi 1 masih kosong. Supaya dapat tahu dia materi 1, orang kasih tanda aja. Materi 1. Oke, kasih besar DP size supaya kelihatan nantinya. Ketika masuk di sini akan jadi seperti itu. Oke, alignment ke tengah. Ke tengah. Oke, kita coba dulu. Nah, ini belum klik. Kenapa terjadi seperti ini? Karena ini berjalan dalam satu frame yang sama. Jadi karena di sini action script juga bekerja, dia secara otomatis kayak pakai motion twin begitu. Padahal saya tidak klik apa-apa. Bagaimana supaya dia tidak secara otomatis berjalan sendiri? Oke, kita kembali ke frame 1. Kita kembali ke frame 1 dan kita pakai timeline stop. Kita harus lihat di sini baik-baik di kanan sudah posisi mana, sekarang di posisi di frame. Stop. Sorry. Bukan di sini. Ini frame 1. Kok tadi ketik salah nih. Ini salah taruh. Ini mesti di tombol. Ini harus klik dulu sini. Di tombol ini karena tadi ada di frame sini di dokumennya. Di frame dokumen. Karena ini yang kita akan buat di sini berarti yang on target tadi on release harus klik dulu di tombol materi. On release baru auto and stop. Materi 1 tutup klik. Oke. Sekarang kita ke mode defaultnya di sini. Ke frame-nya. Oke, kita kasih stop ini. Klik 2 kali di stop. Secara otomatis dia akan stop buka kurang. Atau kalau kalian hafal, kalian langsung ketik saja di situ. Tapi kalaupun mungkin karena ini terlalu banyak, kalian juga bisa lakukan seperti itu. Oke, kita putar dulu. Oke, sekarang tidak menekan apa-apa. Dan tidak ada playback atau mungkin frame-nya berjalan sendiri seperti itu. Karena kita diperintahkan untuk di frame 1 ini diperintahkan untuk dia stop, berhenti di situ. Makanya dia tidak mulai. Nah, ini. Ketika klik materi 1 tadi dia akan ke frame 25 karena di frame 25 di situ adalah materi 1 itu sendiri. Nah, dibuat seperti ini supaya cara kerja kalian nanti ini ya biasanya kalau dibuat misalnya ada berapa sub bagian tuh. Misalnya ada DP bagian utama, baru ada di bagian utama situ ada bagian-bagian tertentu lagi. Nah, sebenarnya saya sarankan juga ketika kalian buat seperti ini, kalian buat flowchart-nya. Flowchart-nya. Jadi ada bagannya di situ. Jadi misalnya supaya tidak DP urutan tidak kebingungan, supaya secara logikanya tidak ini kemana ya, ini kemana, ini kemana. Jadi kalian buat sebuah bagan kayak struktur organisasi begitu. Misalnya materi 1, di materi 1 ada berapa lagi di situ. Dia akan menuju mana? Misalnya materi 1 atau di materi di layer materi dia akan ke materi 1, materi 2, dan materi 3. Atau kalau dia ada berapa sampai berapa materi, harus itu. Baru di materi 7 kan pasti ada isinya atau di situ.
Nah, itu juga dikasih DP bagan supaya kalian tidak kebingungan. Buat bagannya, nanti akan buat portofolio untuk kalian buat bagannya, itu harus juga. Penting untuk kalian buat. Karena kalau tidak buat, secara logika kalian itu akan kebingungan. Ini akan kemana, ini akan kemana. Sebentar, ketika tidak buat seperti itu, bingung nanti. Seperti apa. Oke, ini sudah diisi. Secara sintaksnya, dia kan on release. Jadi ketika di on release atau di klik materi ini, dia akan go to and stop ke materi 1. Ini. Kalau tidak terlalu kelihatan di apa, jadi di sini kelihatan seperti ini. Ini tidak bisa diperbesar. Saya akan sebenarnya mencari dulu DP aplikasi supaya bisa kasih besar secara layar seperti ini. Masa belum ada. Nah, jadi seperti itu. Ini kok ini boleh sebesar. Nah, jadi nanti pertama adalah movie cloud control di ActionScript, baru pilih yang on itu, pilih on di sini. Baru ketika pilih on, nanti ada pilihan, ada berapa pilihan di situ. Nanti pilih release, baru dibuka kurung kurawal yang keriting ini, baru ke timeline-nya. Karena kita akan pergi ke timeline ini. Secara perintahnya dia akan ke timeline, baru di timeline itu akan lakukan seperti apa dia perintahnya atau actionnya. Nah, jadi di sini kita akan ke go to and play, go to and stop. Karena kalau di go to and play dia akan stop yang tadi yang kita masukkan di awal, dia akan berjalan ulang lagi sendiri. Oke, sekarang yang kedua, supaya dapat DP isi, ada 1, ada 2. Kita kedua, kita isi lagi di sini, tulis juga judulnya materi 2. Supaya menandakan kalau ini ada di posisi materi 2. Tapi jangan lupa untuk menaruh atau meletakkan di frame yang sudah diisi sini. Ada keyframe-nya. Jangan kalau kalian sini, nah itu atau di bagian sini. Itu jangan salah untuk meletakkan frame-nya ada di posisi mana. Oke, sekarang materi 2-nya sudah ada. Kita kembali ke posisi awal. Atau kita beri label di sini supaya tidak bingung. Kita kasih nama menu materi. Huruf kecil saja, menu materi. Nah, ini saya kasih gabung atau pakai underscore juga bisa. Menu underscore materi. Nah, nanti di sini akan ada tulisan lagi untuk menu materi. Supaya dapat tahu ini menu materi 1, ini materi 2. Kalaupun ada banyak, bisa buat dalam satu framing di sini. Oke, sekarang kita ke tombolnya. Kita ke tombol, atau kita ke materi 1, kita copy saja ini. Supaya cepat kita copy sintaksnya atau action-nya, kita ke materi 2, kita kurang paste, Ctrl V. Supaya tidak lagi mau cari-cari di situ. Supaya lebih cepat. Nah, tinggal kita ganti yang 1 tadi ke 2. Kita ganti ke yang tadinya namanya materi 1, ganti ke 2. Karena dia akan ke materi kedua. Oke, kita coba dulu. Klik. Dia akan ke materi 2 seperti itu. Nah, cuma ini kan belum bisa balik. Jadi makanya di materi 1 kita tambah di sini satu teks untuk jadi tombol menu materi atau ke menu. Kita tambah menu. Nanti dia ini akan menuju ke menu. Nanti kita buat lagi action convert-nya ke bottom, karena dia akan menuju ke bottom seperti itu. Oke, setelah ini sudah, kita lakukan tadi lagi hal yang sama. Kita masuk ke action script atau klik kanan action, tadi tekan F9 dan kita paste saja di sini.
Pilih dulu tombolnya, kita paste yang tadi. Kenapa di paste? Kenapa DP Hindak sama? Karena perintahnya pasti akan sama. Cuma bedanya di namanya di sini. Nama yang ada di sini. Kita harus lihat nama dari frame yang ada. Karena namanya menu materi, menu underscore materi, maka kita harus taruh itu. Oke, kita coba dulu. Control Enter. Materi 1. Sekarang sudah ada perpindahan slide di sini. Sudah ada interaktif di sini. Nah, hal yang sama juga kalian buat di materi 2 seperti itu. Dan selanjutnya seperti itu. Oke. Kira-kira sampai di sini boleh? Ini cuma pengenalan singkat tentang bagaimana kita menggunakan action script di menu, di framing, supaya ketika kalian nanti akan buat media pembelajaran interaktif, sudah gampang lagi untuk melakukan. Ini masih hal sederhana. Kalau ada yang mau tambah-tambah sound yang kayak kemarin, kita belajar tentang mengisi suara, silakan, nggak masalah. Atau kalian sudah mulai membuat secara pelan-pelan di sini, apa yang mungkin sudah dapat materi saat ini, kalian sudah bisa buat, silakan langsung terapkan ke proyek kalian. Karena di akhir pertemuan kita di mata pelajaran ini, proyek kalian sudah jadi di situ. Nah, dan bisa jadi juga ini nanti akan membantu kalian karena di PKL yang dapat info, jadi ada 3 bulan, 1 bulan kalian bikin project work, 1 bulan bikin project work, 2 bulan di lokasi PKL. Itu yang dapat informasi. Jadi 1 bulan kalian ambil data di Dudi dan kalian buat project work-nya, dan 2 bulan untuk kalian ada di lokasi Dudi. Kemarin dengan Sir Juvan dan Sir Memory sudah pergi ke lokasi Dudi. Nah, tapi meskipun kalian nanti akan ke dunia industri, tetap ini dilaksanakan karena ini jadi proyek akhir kita untuk mata pelajaran ini. Tugas kalian di sini tidak terlalu banyak, tapi tugas kalian di sini adalah membuat project work seperti ini. Media pembelajaran interaktif. Bagi yang ada yang belum tahu di sini, media pembelajaran interaktif yang kalian nanti akan buat adalah media pembelajaran bersama guru yang kalian akan kerjasama dengan guru yang bersangkutan. Jadi, carilah guru yang bisa kalian kerjasama, minta datanya, karena kalian butuh data di situ. Apakah data materi? Ini kan belum ada isi. Ini saya cuma kasih contoh dengan tidak ada isi di sini. Nanti di sini ada materi 1, mungkin materi 1 baru mungkin ada penjelasannya di sini. Kalau penjelasan itu nanti hari Jumat, misalnya kita akan ke frame-frame berikutnya. Jadi dari awal sampai selanjutnya. Oke, storyboard yang sudah diberikan yang lalu itu dibuat. Storyboard maksudnya di sini DP penggambaran, DP peletakan, DP layout. Mungkin di situ ada karakter, DP peletakan karakter. Kalau kalian suka tambah karakternya supaya lebih menarik. Baru di situ juga mungkin kalian ingin tambah backgroundnya seperti apa. Kalian bisa gambar di situ. Sebagai mungkin biar kalau bagus nggak masalah. Yang penting dia jelas dan kalian juga mengerti dan saya juga tahu maksudnya seperti apa. Oke, itu saja. Dan ini bisa diterapkan. Nah, ini sudah bisa ada interaksi. Nah, ini juga kalian bisa lakukan dengan cara yang lain, cara perpindahan scene. Tapi mungkin ini perpindahan scene itu dilakukan di menu-menu yang sebelumnya supaya tidak mengganggu, supaya dia akan fokus ke menu materi sini. Jadi menu materi dia akan berjalan di sini saja. Supaya secara berpikir logika kalian tidak tercakup-cakup. Oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kalian. Kalaupun ada yang mempunyai aplikasi, silakan dicoba. Langsung dicoba untuk cara seperti ini supaya tidak kesulitan nantinya. Oke,
Silakan aktifkan kamera. Kita akan akhiri pertemuan kita saat ini. Nanti jangan lupa untuk isi absen. Mengisi absen baru mengisi portofolio yang sudah ada sebelumnya. Apakah dia itu storyboard kalian, nanti ada bagian kalian. Nah, jadi di bagian itu semacam struktur, Dang. Jadi ada bagian utamanya, baru dari utama itu dia kemana. Misalnya contoh ketua kelas atau kelas 10, kelas 12 multimedia. Nah, di kelas 12 multimedia itu, di kelas 12 multimedia itu kan ada ketua kelasnya, ada bendaharanya, itu baru di bendahara, misalnya di bagian ada bidang-bidang yang tertentu, misalnya bidang keagamaan. Nah, di situ ada agama apa. Jadi ada urutannya seperti itu, supaya proyek kalian itu terarah, terukur, dan tidak akan mau salah nantinya ketika kalian ingin membuat secara logika action script-nya. Oke, Juleha Redmi 9 ini siapa ini? Tolong diganti nama supaya tidak salah. Dan diaktifkan kamera. Yang Redmi Note 9 ini diganti nama karena tidak tahu ini siapa. Dan Juleha, silakan aktifkan kamera, Kak. Diganti nama, Levis diganti nama. Supaya kelihatan namanya, supaya dapat tahu. Oke, berhadapan posisi kamera. Kita akan screenshot di sini sebagai bukti kehadiran kalian juga di sini. Tiga, kasih nyemput seperti biasa. 3, 2, 1. Oke, demikian untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Langsung dicoba saja di rumah masing-masing. Kalaupun itu ada. Dan kalaupun tidak ada perangkat, boleh kerjasama dengan teman. Tapi yang jelas, project kalian itu beda materi. Beda materi meskipun boleh guru yang sama, tapi harus beda materi. Materinya terserah kalian harus seperti apa. Yang jelas ketika itu selesai jadi, itu akan membantu guru yang nanti akan kerjasama dengan kalian dan membantu juga kalian sebagai penilaian kalian nantinya ke depan. Oke, sekian untuk saat ini. Terima kasih kembali lagi. Saya mau sampaikan dan oke, see you next time.